saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah saat ini, bahkan kita yang lagi live, saya ucapkan selamat malam bagi kita dan selamat kita beribadah. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Nanti setelah itu kita akan mendengar firman. Kita masuk dalam berlutut di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk, kita masuk, kita masuk, kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Tuhanku mau menyenangkanmu dari G. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan
bentuklah hati jadi bejana, jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hidupku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan, oh menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Manis kau, ya Tuhan, aku hendak. Ya Tuhanku,
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari kita sayang dalam bangkit ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah Kau balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Siapakah kami ini sebenarnya Tuhan di hadapan-Mu? Kami tidak layak Bapa di sorga untuk berdiri Tuhan, karena kami menyadari kami ini adalah orang-orang yang banyak kelemahan dan masih banyak kekurangan dan dosa. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa Engkau telah naik ke tempat yang tinggi, turun ke dunia yang paling bawah membawa tawanan-tawanan untuk melepaskan segala tawanan itu Tuhan, sehingga kami dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Pada saat malam hari ini kami sudah berada di rumah Tuhan, bahkan sedang jemaat yang live streaming. Kiranya Tuhan
Kuduskan, sucikan semua alat mass media ini Tuhan, agar menjadi alat yang indah. Segala setan-setan selalu merusak Tuhan, apakah itu sound system, multimedia, peralatan-peralatan, kami tolak, kami tinggi keluar dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa di sorga, kuduskan juga semua panca indera kami, nurapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus menyertai kita malam ini. Kita bisa berada pada bulan yang pertama, minggu minggu pertama ya, tanggal 1 Mei. Ada yang lahir bulan Mei? Siapa yang lahir bulan Mei? Ada yang berulang tahun bulan Mei? Iya. Yang jelas itu semua kita syukuri Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk beribadah. Ya, beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Nah, kembali kita lanjut pelajaran kita saudara-saudara, yaitu kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 2 ayat, sekarang kita masuk ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Di di sini judulnya di pintu mempelai perempuan. Iya. Coba kita sama-sama baca Kidung 2 ayat 8 sampai yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Kita baca ya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Ya saudara, sangat indah ya, puitis sekali tulisan dari Kidung Agung ini, dan memang ini layak dicantumkan sebagai satu kitab yang memang ini adalah firman Tuhan ya, firman Tuhan di upload di dalam Tabernakel ayat 8 sampai dengan yang ke-9 ini difokuskan kepada meja roti pertunjukan. Itu sebabnya itu ayat 8 sampai dengan yang ke-9 itu dalam susunan tabernakel, rencananya di dalam meja roti. Itu juga ini disebut dengan mempelai wanita. Sedangkan ayat yang ke-12 ini sampai 13 itu di dalam terangnya pelita emas. Ya. Nah, saudara, kita lihat di situ bahwa dikatakan bahwa dengarlah kekasihku. Iya. Jadi dengarlah kekasihku. Jadi kita harus saudara harus mengenal suara mempelai laki-laki itu. Nah, kalau saya di panti asuhan ini pasti dikenal. Suara saya aja udah tahu, oh itu om katanya. Istri saya juga pasti kenal suara saya. Bisa dibedakan dengan suara yang lain. Nah, demikian juga dengan kita saudara.
Ya harus kita bisa mengenal suara mempelai laki-laki. Dengarlah kekasihku, dikatakan. Ya. Jadi mendengarkan firman Tuhan berarti mendengar suaranya, kita dengar suara Tuhan. Ya, kita masih harus banyak mendengar firman. Tidak boleh kita mengatakan saya sudah banyak dengar firman, sudah mengerti itu. Tidak seperti itu, tapi kita harus selalu merasa bahwa kita harus banyak dengar firman. Supaya apa? Supaya kita bisa dikatakan mendidik kita dan membaharui hidup kita ini. Kita harus katakan kepada Tuhan, biarlah saya mendengar suaramu Tuhan dan mengenal suaramu. Karena dikatakan Tuhan Yesus, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, jika kita tidak mengerti dan tidak mengenal suara Tuhan, maka kita tidak masuk domba-domba, bukan domba Tuhan kita. Kalau kita dengar, tidak bisa kita dengar suara Tuhan. Katakan Tuhan Yesus nanti ada dua macam kelompok, satu yang namanya domba, yang di sebelah kirinya namanya kambing. Berarti kalau kambing, kumpulan kambing itu tidak bisa dengar firman, tidak tahu dia yang mana suara Tuhan. Ya, jadi diharapkan kita ini akan menjadi domba-domba Tuhan yang mengenal suara gembala, yaitu suara firman Tuhan. Dikatakan, ya, ia datang, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ya, jadi dia ada gunung yang diloncatnya, ada bukit-bukit yang diloncatnya, ada gunung-gunung yang dilompat. Ya, sedemikian mantapnya langkah daripada mempelai itu. Walaupun selalu ada rintangan. Itu gambaran gunung, itu gambaran daripada rintangan. Ya, penghalang. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang banyak gunung-gunung. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Nah, di situ ada gunung. Ya, ada bukit-bukit yang harus dilalui. Ya, di dalam kehidupan kita, ya, dalam hidup nikah, rumah tangga, ya, pemuda, remaja, semua kita ini rata-rata mempunyai gunung-gunung tersendiri. Ya, mempunyai pergumulan tersendiri. Itu makanya kita harus, ya, mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan, kita dapat beriman sehingga kita bisa mengatasi, ya, segala penghalang itu. Karena dikatakan dia datang sebagai pemenang. Amin. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dikatakan dia merebut kemenangan. Dia tampil sebagai yang merebut kemenangan. Itu sebabnya Yesus itu adalah Tuhan kita yang masuk dalam kemenangan. Ya, pada perjamuan kudus yang terakhir, apakah Yesus bersedih hati? Jangan sedih dia. Ya, menjelang kematiannya di kayu salib, apakah dia berduka cita? Sama sekali tidak. Ya, karena Yesus juga seorang yang suka bernyanyi. Coba lihat dalam kitab Matius 26 ayat 30, kita lihat Yesus bernyanyi. Jadi saudara-saudara, kita nyanyian itu sangat penting saudara, ya, karena nyanyian ini kita lihat juga Yesus juga bernyanyi, ya, di dalam Matius 26 ayat yang ke-30. Iya, mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini bahwa Yesus juga bernyanyi, ya. Mari kita baca sama-sama, ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. When they had sung an hymn, they went out to Mount of Olives. Jadi dia bernyanyi. Dia bahkan bilang, mana ada dayaknya Yesus bernyanyi. Kita tidak tahu berapa lama dia bernyanyi di sini. Bagaimana dia sukacitanya bernyanyi di sana, saudara-saudara. Lagu apa yang dinyanyikan di sana?
tentu pada saat itu sudah ada nyanyian. Jadi saya senang kalau lihat ayat ini. Berarti Yesus juga adalah senang bernyanyi. Amin. Iya, jadi bernyanyilah saudara. Karena masalah dan percobaan, pergumulan hidup, kadang-kadang orang Kristen lupa bernyanyi. Dia hanya fokus kepada masalahnya, hanya fokus kepada persoalannya, sehingga dia lupa bernyanyi. Ya, kalau kita lihat bagaimana sampai Mazmur ini 150 pasal hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk pujian-pujaan ya kepada Tuhan. Mazmur dinaikkan. Ya, kenapa kita sering kali dalam hidup ini mengeluh? Keluhan demi keluhan sering terjadi keluar dari hati kita. Ya. Tetapi dalam menghadapi persoalan sengsara dikatakan Yesus bernyanyi. Ini ke Bukit Zaitun ini saudara, ini sasaran akhirnya. Di sini bergumul dia. Ntar lagi dia akan kejual juta, akan mati dia di sana. Tapi dia sudah bernyanyi. Karena dia bilang, ya, ketika dia memuji dan memuliakan nama Tuhan, Yesus sama sekali tidak memiliki rasa takut lagi. Karena dia sudah serahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, sama dengan Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan katakan, dan jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Lihatlah, aku telah mati tapi hidup. Sehingga Yohanes itu, saudara-saudara, ya tadinya dia sudah mati, ya boleh katakan sudah mati. Tersungkurlah aku seperti orang mati, dikatakan Yohanes. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 1 dikatakan bagaimana di sini ya Yesus menghibur Yohanes ketika Yesus menampakkan diri sebagai pelita emas. Ya, dikatakan saudara, ayat yang ke-17 dalam Wahyu pasal 1, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, kepada Yohanes Tuhan kasih tahu, lihat saya ini, lihat ya, jangan ragu dan jangan takut. Aku ini sudah mati, tapi lihatlah aku hidup. Itulah menggambarkan sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Iya, jadi saudara, makanya kita sudah dengar kemarin bahwa kasihnya itu adalah panji. Marilah kita masuki seperti tadi. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Jadi kita harus memasuki tahta suci itu dengan pujian dan penyembahan, tersungkur memuji Tuhan. Ya, di mana di situ dikatakan saudara, walaupun banyak pencobaan yang menimpa dan menerpa, ya, tetapi dia tersungkur di kaki Tuhan. Dikatakan tadi ada gunung-gunung, ada bukit-bukit yang dilompati oleh mempelai itu. Ya, dengarlah kekasihku. Ya, lihatlah dia datang, dikatakan dia melompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ya, artinya saudara, permasalahan manusia itu banyak seperti gunung-gunung, ya, seperti bukit-bukit. Tapi dari kitab Zakaria pasal 4 ayat 7 dikatakan, siapakah engkau hai Zerubabel, ya, bahwa gunung itu akan menjadi rata. Ya, coba kita baca dalam Zakaria 4 ayat yang ke-7.
Zakaria pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca ini. Baca Alkitabnya. Iya, mari kita baca. Sama-sama kita baca ayat 7 ya. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Iya. Siapakah engkau gunung yang besar? Jadi tadi kekasih mempelai itu melompat, dilompatinya gunung itu, diloncatinya bukit-bukit itu. Ya, dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-8 tadi. Ya, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ya, siapakah engkau? Ya, gunung yang besar. Nah, dikatakan, siapa engkau gunung yang besar? Dikatakan, siapa? Ya, dibilang itu, siapa engkau gunung yang besar? Zakaria pasal yang ke-4 ayat 7 tadi. Ya, di hadapan Zerubabel engkau menjadi, coba dibuka baca ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Nah, jadi tanah apa? Rata. Ya, itu iman kita, saudara. Gunung apa yang sekarang sedang kita hadapi dalam hidup ini? Gunung masalah apa yang kita hadapi? Dikatakan di hadapan Zerubabel engkau pasti rata. Di hadapan, sebutkan dua nama saudara ya. Saya di hadapan Justan Simamora, sebutkan nama saudara, jujur ya. Jangan matikan nama saudara itu. Sebutkan namamu ya. Karena banyak orang sekarang, kalau orang Batak dibilang namanya marah, saudaraku. Di gua hoya ke katanya. Marah dia, saudara. Ada kawanku namanya si Mayer, Mayerku. Di gua hoau. Nah, marah dia disebut namanya. Tak usah sebut namamu. Di hadapan Justan Simamora engkau akan menjadi rata. Coba katakan ya, siapakah engkau gunung yang besar? Sebut namamu ya. 1, 2 ya. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Justan Simamora engkau menjadi tanah rata. Amin. Iya. Karena gunung-gunung itu seringkali sudah akan, wah namanya gunung tinggi-tinggi sekali rasanya. Wah, seperti kita patah hati, putus asa aja hidup ini rasanya. Putus asa rasanya kalau melihat masalah dan tantangan yang begitu besar seperti gunung. Seperti tadi bukit-bukit. Tetapi firman ini dikatakan, siapa engkau? Gunung apa yang kau sekarang datang sama saya? Yesus katakan, teranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Amin. Akan terjadi. Ya, gunung loh. Dan itu hanya bisa dipindahkan dengan iman, dipindahkan dengan kuasa firman Allah yang kita dengar. Kita lihat tadi begitu gagahnya sang mempelai itu melompati gunung-gunung, meloncatnya bukit-bukit untuk mendapatkan mempelai wanitanya itu. Ya, itu indahnya di dalam mana dikatakan di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata, tanah rata. Ya, rata semuanya, digledor sama iman kita, dibuldozer ya sama firman yang kita dengarkan itu. Ya, itu sebabnya kita ini saudara-saudara pada hari-hari ini kita akan memang sedang mendengarkan firman mempelai ini. Ini tampil beda memang kadang-kadang firman mempelai, tetapi memang ini tidak berarti beda dari yang lain, tapi sebenarnya sama. Yang penting mengagungkan Kristus itu sebagai laki-laki, sebagai mempelai laki-laki, dan dia telah mati berkorban di salib untuk kita, di mana dialah yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Iblis dia mau menyerang kita, dia mau dihalang-halanginya kita. Iblis itu bekerja sama dengan, yaitu nabi palsu dengan apa namanya, antikris. 3 itu nanti saudara, 3 serangkai.
setan, antikris dan nabi palsu itu yang menghalang-halangi supaya ya banyak manusia sekarang masuk ke dalam dua golongan. Pertama golongan mempelai yang asli, itulah mempelai Kristus, dan satu nanti sebut mempelai setan. Ya, yaitu Wahyu 17 ayat 2 dan 5. Coba lihat Wahyu 17 ayat 2. Ini disebut dengan sundal. Ya, sundal. Wanita sundal atau wanita Babel. Ya, Wahyu 17 dikatakan ayat yang kedua, ayat 2, Wahyu pasal yang ke-17 ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah memabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kermiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah ini, saudara, inilah mempelai setan itu, saudara. Ya, dan inilah yang selalu menghalang-halangi manusia supaya manusia jangan menjadi maju dalam Tuhan. Ya, itu makanya kita harus banyak dengar firman Allah, banyak dengarkan suara Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini, tabiat kita yang jelek, ya, tabiat yang jelek, sifat tabiat kita, prinsip-prinsip lama kita. Ada orang prinsipnya tetap ditahan berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tapi namanya prinsip tidak pernah dia buang. Itu juga gunung, saudara. Ya, artinya dia mau bertahan dalam prinsip hidupnya yang tidak bisa tergoyahkan oleh siapapun. Sebenarnya dia tidak sadar bahwa itu sudah menjadi gunung dalam hidupnya, pendiriannya. Ya, oh enggak, kalau saya tidak akan beranjak dari pendirian saya. Itu dia bilang, jangan coba kalau yang namanya pendirian saya, jangan seorang pun bisa untuk merubah prinsip saya. Itu gunung. Ya, kalau seseorang bertahan dalam prinsipnya, ya, nyata-nyata prinsip itu sudah bertentangan dengan firman, itu sebenarnya satu gunung. Itu tidak akan bisa ada pembaharuan dalam hidupnya. Ya, dan tidak akan pernah berpengalaman dalam firman Tuhan kalau dia tidak mau menanggalkan prinsipnya yang lama. Ya, jadi ada banyak gunung dalam sifat hati manusia itu sendiri, dan itu tidak, kadang-kadang dia tidak sadar itu sudah menjadi sandungan bagi orang lain. Dia bertahan di dalam, yaitu prinsip hidupnya yang lama itu. Ya, makanya firman Tuhan ini, saudara, untuk menunjuk segala kesalahan kita, segala hidup kita yang lama, sehingga kita ya mengalami kesukaan kalau kita mau berubah. Amin. Iya, kalau kita mau berubah, ya, dikerjakan oleh firman, sehingga kita masuk dalam pembaruan oleh kuasa firman itu. Sebabnya saudara, mari kita mau berubah, saudara, supaya kita apa? Sampai kepada kesempurnaan. Karena katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tapi kalau nggak mau berubah, tetap pegang prinsip lama, itu gunung. Jangan pertahankan prinsip yang lama itu, supaya kita bisa masuk dalam kesempurnaan. Coba Kidung pasal 2, kembali kita baca Kidung 2 tadi
ayat yang ke-9. Kita baca ya. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Iya, ini my lover is like a gazelle or a young stag. Jadi satu kijang dan anak rusa. Ya, sampai dibilang kekasihnya itu serupa kijang atau anak rusa. Jadi rusa dan kijang ini sebenarnya rahasia daripada kekuatannya terletak di kakinya. Kidung 2 ayat 9 ya. Terletak di kakinya, itulah rahasia kencangnya kijang dengan rusa. Ya. Memang lemah. Kijang itu lemah loh. Tapi kalau coba sudah datang, kalau lari, wah. Makanya sampai mobil pun dibilang Toyota kijang. Karena apa? Kencang. Ya. Jadi rahasia kekuatannya terletak di kakinya itu. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat kisi-kisi. Ya, melompati jurang-jurang pun dia sanggup. Melewati lembah pun dia sanggup. Karena apa? Kencang. Ya. Jadi bagaikan dikatakan kijang atau rusa. Dia berkuasa untuk mengalahkan segala rintangan, penghalang. Ya. Itu sebabnya kita lihat kekasihnya itu diumpamakan seperti kijang atau anak rusa. Ya. Kita lihat juga dikatakan bahwa dia adalah diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Artinya dapat mengatasi segala masalah walaupun rumitnya pencobaan itu yang datang. Karena dia gambarkan seperti apa saudara? Seperti kijang, cepat. Ya. Anak rusa, dia lemah, tapi lihat kakinya. Sampai mobil Toyota pun sampai dibuat Toyota kijang. Itu dengan kecepatannya itu. Di situ kagumnya orang melihat rusa itu, saudara-saudara. Ya. Jadi dia bisa mengatasi segala masalah pencobaan itu walaupun serumit apapun pencobaan itu. Lihat ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat kisi. Iya, berdiri di balik dinding. Coba kita buka sebentar di dalam Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Iya. B. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok atau dinding itu berarti kedagingan. Ya, segala sesuatu sifatnya yang masih tidak baik itu namanya ya tembok-tembok atau dinding. Kalau masih ada hal-hal yang kita simpan yang tidak baik dalam hidup itu sebenarnya sama dengan tembok. Ya, mamanya tidak mau dengar-dengaran. Ya, tidak mau maju di dalam pelayanan. Suka terbelakang, lamban. Ya, itu tembok. Ya, di balik dinding itu Yesus berdiri dan memperlihatkan kemuliaannya melalui tingkap-tingkap yang berarti tempat terbuka di mana Roh Kudus dapat masuk ke dalam, seperti halnya pada Bahtera Nuh dan langit yang terbuka di Betel. Jadi dikatakan ya tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, kemudian teruskan dulu dikatakan dalam Kidung Agung pasal 2 tadi ayat yang ke-9 itu sambil ya menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat kisi-kisi. Nah, kisi-kisi, ada kisi-kisi. Kisi-kisi berarti menggambarkan
penjaga. Ya, dengan perkataan lain ayat ini berarti kita dapat dipenjarakan atau terbelenggu oleh sifat watak kita. Ya, seperti pembenaran diri sendiri. Jadi seringkali manusia, rata-rata manusia kalau terjadi sesuatu, apakah nikah suami istri seringkali suami dan istri membenarkan diri sendiri. Jarang mereka itu kadang-kadang mengaku. Tapi seringkali pembenaran diri sendiri itu kisi-kisi. Ya. Coba kita lihat dalam Efesus 4 ayat 8. Efesus 4 ayat yang ke-8. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Iya. Jadi dia naik ke atas, dia bawa tawan-tawanan. Itu menggambarkan apa, saudara? Artinya walaupun manusia itu jatuh bangun dalam dosa. Siapa manusia yang tidak jatuh bangun dalam dosa? Rata-rata semua manusia di dunia ini pasti pernah jatuh bangun dalam dosa. Tetapi dikatakan Tuhan, dia turun ke dunia yang paling bawah. Ya, dia menyatakan bahwa dia bisa membebaskan tawanan itu. Karena dikatakan, kenapa kau berdosa? Itulah, susah kali aku melepaskan dosa ini. Apalagi yang satu ini, umpamanya kan. Nah, tetapi Tuhan katakan, dia bisa melepaskan kita dari tawanan. Amin. Tadi mana tawanan tadi? Perkataan tawanan. Ayat yang keberapa tadi tawanan itu? Ayat yang ke-8. Membawa tawanan-tawanan. Ya. Tawanan. Allah mengatakan bahwa sifat jelek saya ini tidak mungkin berubah ini. Tapi sebenarnya Tuhan bisa rubah, bisa Tuhan lepaskan. Yang penting kita bawa pandangan kita kepada Tuhan. Ya, melepaskan tawanan yang tertawan dari dosa. Ya, sehingga kita dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Anda dikatakan kan? Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Terus ia turun ke bumi yang paling bawah. Teruskan. Ia yang telah turun, dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Tuhan bisa menolong kita, bisa melepaskan kita dari segala ikatan apapun, karena dia sudah turun ke dunia yang paling bawah. Amin. Bisa. Jangan bilang, enggak bisa saya ini. Kalau yang satu ini enggak bisa saya lepaskan. Bisa. Karena Tuhan mampu melepaskan tawanan itu. Kembali Kidung 2 tadi. Kidung 2 ayat 10. Kita teruskan. Iya, Kidung 2 ayat 10. Kita baca. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ya, dia bilang, teruskan dulu ayat 11, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ya, sampai perkataan ini 2 kali. Ya, dikatakan tadi pada Kidung Agung pasal 2, sebenarnya di sini ya pergaulan yang mesra antara mempelai laki-laki dan perempuan. Tapi di sini kayaknya itu mulai longgar. Kenapa? Sampai 2 kali diajak, ayo bangun kekasihku, marilah. Tadi berapa yang pertama itu? Ayat yang
yang dikatakan sampai 2 kali diajak, ayat 10. Ayat 10. Ya, mari kita baca ayat 10. Sama-sama kita baca ya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku marilah. Sekarang ayat yang ke-13. Ya, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku marilah. Kenapa sampai 2 kali dikatakan saudara? Kalau dia tadi dengan semangat yang berapi-api, dengan yang membara, dengan sukacita, pasti diajak lagi. Mari kita berdiri, padahal sudah berdiri, tidak mungkin. Mari kita melompat, dia sudah melompat. Tapi kelihatan di sini kekasihnya sudah mulai melempem, sudah mulai kurang dari kasih yang semula. Dulu pernah berdoa berpuasa, pernah semalam suntuk, pernah dengan sukacita. Sekarang jangankan 2 puasa, semalam suntuk, ibadah pun sudah jarang. Tapi kita lihat sudah sampai 2 kali dikatakan, bangunlah manisku jelitaku marilah. Jadi harus bangun. Amin. Rise my darling, my beautiful one, and come with me. Ya, bangun. Ya, marilah. Karena saya tengoknya udah mulai mundur. Andai kata lihat mempelai perempuan itu, ya segar berapi-api, membara, tentu gak akan diajaknya bangunlah. Tapi sekarang banyak namanya mempelai melempem. Tahu mempelai melempem? Ya hanya mempelai, tapi sudah melempem. Tidak lagi seperti dulu berapi-api. Kalau dikatakan firman Tuhan, kau sudah sangat jauh berubah. Kau sudah sangat jauh. Sekarang bangun, kembalilah kepada kasih yang semula. Ya, saudara-saudara, ini 2 kali dikatakan itu saudara. Jadi hidup rohani kita ini seringkali kalau sudah terima firman Tuhan, udah tahu aku semua itu. Udah ngerti aku tuh, dari dulu aku udah ngerti itu. Ada orang seperti itu. Malah mengajar firman Tuhan pun aku bisa kok. Jadi mengarah kepada kesombongan, sementara dia lamban, sementara dia tidak lagi berapi-api, sementara dia tidak lagi berkobar-kobar, tapi merasa diri tahu firman Tuhan. Aku sudah bisa ngajar katanya. Itu banyak orang Kristen seperti itu sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan mulai dingin, hamba-hamba Tuhan mulai melempem. Tadi pengajaran-pengajaran mempelai sekarang sudah tidak tahu lagi kekoran di mana ujungnya. Kembali ke daging. Ya, tetapi sudah dikatakan bahwa bangunlah manisku, jelitaku marilah. Ini satu bujukan, satu rayuan dengan indah supaya kekasihnya, supaya mempelai wanita itu kembali kepada bangun, ya, rise, bangun, ya, menjadi terang, berkobar-kobar, membara lagi kasih itu, ya, beribadah, melayani Tuhan. Haleluya. Ya, harus seperti itu saudara. Ya, jangan merasa diri kita sudah tahu firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekarang seperti itu saudara. Sudah tahu firman Tuhan, sudah sampai kemana-mana, tapi kembali melempem lagi. Ya, kembali kepada daging. Tapi ini adalah suara yang penuh kasih. Suara yang penuh kasih saudara, mengajak, marilah kekasihku katanya, ya, marilah manisku, jelitaku, bangunlah. Ya, firman itu kadang-kadang memang keras, dia bisa seperti pedang bermata 2 yang tajam. Tapi itu saudara-saudara gunanya adalah untuk mengasihi kita. Bukti kasih Tuhan itu, ya, dia mengoreksi kita supaya kita, saudara-saudara, ya, kita kembali menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lewat koreksi firman Tuhan kita dibaharui untuk sekali kelak mencapai satu garis akhir, yaitu kesempurnaan yang kita dambakan. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi kasih kita tidak boleh dingin, apalagi sekarang ini. Wah, ini sudah gawat nih saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah enggak melayani lagi, sudah kembali kepada daging.
Ya. Coba kembali kita buka Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke 11. Ya. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Mari kita baca sama-sama. Kita baca ya. Karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Iya. Musim dingin. Lihat nanti musim corona ini. Ini termasuk musim membuat manusia dingin, musim kematian. Diproses orang lewat corona. Amin. Iya. Karena corona orang kan kebaktian lagi ya, ngongkang-ngongkang lah di rumah. Tidur lah nggak karu-karuan. Musim dingin dalam nikah, istri dingin sama suami, suami dingin sama istri. Ada itu musim dingin. Hujan percobaan berhenti, hujan masalah sudah berhenti. Ada loh, ada waktunya. Ya, musim corona ini pasti lewat. Amin. Iya, pasti lewat. Musim corona. Ya, bagaimana suasana corona sudah berbulan-bulan. Tapi saya yakin bahwa musim corona manusia bahkan bukan berkobar-kobar. Bagaimana saudara berkobar-kobar kalau di rumah? Ku tanya dulu saudara. Kalau saudara di rumah, apakah saudara seperti di gereja memuji Tuhan bersukacita? Tidak ada itu ceritanya itu. Itu makanya selama musim corona bisa dipastikan itu musim dingin, dipastikan kekristenan juga dingin. Dingin. Ya. Pasti dingin. Covid-19 ini memang dirumahkan, tapi alangkah baiknya kalau di rumah kita juga beribadah, saudara-saudara. Tapi kalau dikatakan musim corona telah lewat, hujan percobaan sudah lewat, nanti akan datang disebut dengan masa revival. Coba terus ayat yang ke-12. Ya. Mari kita baca sama-sama ya. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Iya. Enak saudara ya. Nanti akan ada disebut dengan hujan akhir. Coba bilang hujan akhir. Kan ada hujan akhir saudara, yang kini mulai nampak. Saya yakin ini setelah musim corona ini selesai, nanti jemaat akan bergairah. Amin. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara-saudara. Ya, Daniel pernah melihat saudaraku, angin datang dari 4 penjuru. Ya, timur, barat, utara, selatan. Angin menggambarkan pneuma atau kuasa Roh Kudus. Akan ada nanti satu revival yang besar ya setelah masa corona ini di gereja-gereja. Coba kita lihat dalam Daniel pasal 7 ayat 2. Daniel pasal 7 ayat yang kedua, kita lihat saudara-saudara bahwa Daniel pernah melihat ini saudara. Iya, mari kita baca sama-sama, ya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Iya, 4 angin, timur, barat, utara, selatan. Ya, dari 4 penjuru. Angin dalam bahasa Yunani disebut dengan pneuma, yaitu melambangkan Roh Kudus yang akan melawat, mengguncang katanya saudara. Laut besar digoncang. Laut menggambarkan manusia. Lautan manusia akan digoncang oleh Roh Kudus. Yesus sudah mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Akan ada satu gelombang pertobatan yang hebat nanti saudaraku, menjelang datangnya hujan akhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Coba kita buka Yoel pasal 2 ayat yang ke-23. Yoel 2 ayat yang ke-23. Iya, kita lihat saudara, Yoel 2 ayat 23. Mari kita baca sama-sama ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu.
Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Iya, ada hujan awal, hujan akhir. Katakan tadi Kidung 2 11b itu hujan telah berhenti. Masa hukuman, pencobaan hukuman corona sudah selesai. Corona ini bisa jadi penghukuman, tapi akan selesai ini. Amin. Ya. Itu gunanya saudaraku, supaya kita dikoreksi lewat hukuman corona ini. Ya. Coba kembali ke Kidung pasal 2 ayat 12 katakan, ya, telah nampak bunga-bunga ayat 12. Di ladang telah nampak apa saudara? Bunga-bunga. Ya, flower appear on the earth. The season of singing has come. Jadi sudah datang bunga. Bunga itu gambaran daripada pemuda-pemuda, muda-mudi. Sasaran Tuhan juga muda-mudi saudara. Makanya bahagialah kamu sekarang jadi muda-mudi. Sasaran Tuhan itu banyak kepada pemuda-pemudi. Dikatakan yang pertama tampakannya saudara adalah bunga-bunga. Ya, bunga-bunga itu gambaran dari kehidupan pemuda-pemudi. Ya, yang masih berpotensi. Kamu masih berpotensi untuk dipakai Tuhan. Makanya kamu jangan lamban bergerak. Ya, jadilah pemuda yang kreatif, setia kepada Tuhan. Ya, supaya kamu menjadi bunga-bunga yang indah, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena katakan nanti akan Tuhan curahkan satu hujan Roh Kudus, terutama ditujukan kepada pemuda-pemuda. Ya, Yoel pasal 2 ayat 28 tadi. Yoel pasal 2 ayat 28 bahwa Tuhan sedang memberikan perhatian kepada pemuda-pemuda. Yoel 2 ayat 28. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Itu saudara. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada hari itu. Jadi bunga itu adalah menggambarkan apa? Kehidupan pemuda. Ya, mudah-mudi kamu sangat dinantikan Tuhan, diberkati Tuhan untuk tetap maju. Ya, kembali ke Kidung pasal 2 tadi. Dikatakan di situ ada musim memangkas. Ayat 12. Kidung 2 ayat 12. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Ini musim bunga, kemudian musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Itu gambaran saudara-saudara. Itulah musim musim bernyanyi. Ya kan? Nyanyi kan? Ada nyanyi, ada bunga lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari coba lebih indah dari, coba 1 2 3, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Musim bernyanyi, bunyi tekukur ini bernyanyi, pujian penyembahan yang indah, yang luar biasa, ya. Sehingga saudara-saudara, mempelai perempuan selalu ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ini gambaran mempelai perempuan ada dalam persekutuan dengan Roh Kudus, bunyi tekukur. Ya. Persekutuan dengan Roh Kudus. Sudah selesai musim menangis. Memang ada waktunya menangis. Sekarang banyak menangis. Terus terang ekonomi orang sekarang dalam zaman corona ini banyak merosot dan mengarah kepada tangisan. Tapi percayalah, tangisan akan berlalu, akan tiba musim menyanyi. Amin. Kalau kita lihat Maria, dia berdiri di kuburan Yesus menangis karena kehilangan kekasihnya. Ya,
Dia bilang, di mana kekasih? Di mana? Tapi ketika Maria mendekatkan, Yesus datang, Maria. Oh, Maria kedengar. Berarti Yesus hidup selama-lamanya. Dia bersuka cita. Ya. Jadi firman Tuhan itu iya dan benar, saudara-saudara. Kita harus mengenal suara Tuhan. Dari awalnya tadi, dengarlah kekasihku, dia datang. Lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Kekasih kita, ya. Kita harus dengarkan suara Tuhan itu. Kita dengarkan suara mempelai itu, sehingga kita adalah domba-domba yang tergembala. Amin. Haleluya. Inilah saudara. Jadi Tuhan akan segera datang. Dia akan memanggil mempelai perempuan, bangkit, ya, rise, marilah jelitaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Jangan lagi melempem, jangan lagi lamban, tapi kita harus bangun, ya. Sebab hujan air sudah mulai kelihatan. Agar kita tidak dingin tapi membara dan berapi-api. Oke, firman Tuhan, silakan pemain musik. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari kita berlutut, mari kita nyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, bersamamu di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Buka hati untuk jamahanmu, penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Mari menyembah Tuhan.
Kami menyembahmu Yesus.
hatiku memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesus. genap jiwaku, Senang jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan, sini. Pemulihan terjadi di sini. terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar sungguh mampu untuk menolong kehidupan kami. Kami bagaikan satu rusa atau kijang bisa melompat melewati gunung-gunung, bukit-bukit, sehingga di hadapan kami Tuhan, bahkan di hadapan Serubabel, gunung yang tinggi menjadi rata. Segala persoalan, permasalahan, penyakit kami tolak, kami tingking dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Sementara kami akan pulang malam ini istirahat Bapak, kiranya bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga besok pagi kami bangun untuk memulai segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.